Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Akan menjelaskan tentang beberapa materi tentang Windows. Nah, berikut beberapa materi yang akan kami bahas. Sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan Windows ada pada Windows 1.0 sampai dengan Windows 10. 1.0. Sistem operasi Windows 1.0 dikeluarkan pada tanggal 20 November 1985 dan diresmikan pertama kali pada tanggal 10 November 1983 dengan julukan Windows Graphic Environment 1.0. Windows 1.0 bukanlah sebuah sistem operasi yang lengkap, namun hanya memperluas kemampuan MS-DOS dengan tambahan antarmuka grafis berbasis 16 bit. Windows 1.0 juga memiliki masalah dan kelemahan sama yang dimiliki oleh MS-DOS. Selain itu, Apple yang menuntut Microsoft membuat Microsoft membatasi kemampuannya. Windows 2.0 mendapatkan keuntungan karena dapat menggunakan prosesor terbaru pada tahun itu, yaitu Intel 286 prosesor, memori yang lebih besar, dan fitur komunikasi antar aplikasi dengan menggunakan Dynamic Data Exchange atau DDE. Windows 2.0 sendiri diluncurkan pada tanggal 9 Desember 1987. Lalu dirilis selanjutnya yaitu Windows 2.1 sampai Windows 2.03. Menambah fitur yaitu Protected Mode dan menggunakan memori yang lebih besar pada prosesor Intel 385. Selanjutnya, Windows 3.0. Windows 3.0 dirilis pada tanggal 22 Mei 1990. Windows 3.0 memiliki kemampuan dukungan grafis SVGA atau XGA dan juga icon. Sistem ini mengenal Virtual Device Driver atau VXD yang berguna untuk meminimalisasi ketergantungan pada driver pada perangkat keras tertentu. Sistem ini berevolusi menjadi Windows 3.1 yang menggunakan fitur multimedia dan True Type Font. Sistem ini memudahkan end user karena adanya fitur drag and drop. Windows versi 3.0 ini berkembang menjadi Windows 3.11 yang mendukung aplikasi network, dan selanjutnya yaitu Windows 95. Windows 95 yang memiliki nama kode Chicago dalam masa pengembangan dirilis tanggal 24 Agustus 1995. Windows 95 sudah terintegrasi dengan 32 bit TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dan sudah mendukung jaringan internet, dial-up networking, dan dukungan plug and play, di mana kita bisa menginstal device dengan hanya mencolok kabel hardware-nya. Versi 32 bit dari Windows 95 terdapat peningkatan kapabilitas multimedia, fitur yang lebih kaya akan mobile computing, dan networking yang sudah diintegrasikan. Dan selanjutnya Windows 98. Pada tanggal 25 Juni 1998, Microsoft merilis sebuah sistem operasi Windows baru yang dikenal dengan Windows 98. Windows 98 dianggap sebagai revisi minor terhadap Windows 95, tapi secara umum dilihat jauh lebih stabil dan dapat diandalkan dibandingkan dengan pendahulunya, Windows 95. Windows 98 mencakup banyak driver perangkat keras baru dan dukungan sistem berkas FAT32 yang lebih baik, yang mengizinkan partisi untuk memiliki kapasitas lebih besar dari 20 GB. Sebuah batasan yang terdapat di dalam Windows 95. Dan selanjutnya Windows 2000.
Windows 2000 dirilis pada 17 Februari 2000. Windows 2000 ini khusus dibuat untuk kalangan bisnis. Ada versi profesional, server, advanced server, dan data center server. Untuk penggunaan rumahan, Windows merilis Windows ME beberapa bulan kemudian. Fitur-fitur baru yang diadopsi dari Windows 98 juga ditanamkan di dalamnya, seperti Device Manager yang telah ditingkatkan dengan menggunakan Microsoft Management Console, Windows Media Player, dan DirectX 6.1 yang memungkinkan sistem operasi berbasis kernel Windows NT untuk menjalankan game. Dan selanjutnya yaitu Windows ME atau Millennium Edition. Sesuai dengan namanya, Windows ME ini dirilis pada 14 September tahun 2000 yang sering disebut sebagai tahun milenium. Dibandingkan dengan Windows 98, Windows ME memiliki boot time yang jauh lebih cepat. Di Windows inilah pertama kali ada fitur sistem restore untuk merestore PC ke titik tertentu jika mengalami permasalahan. Dan selanjutnya yaitu Windows XP. Pada tahun 2001, Microsoft memperkenalkan Windows XP yang memiliki nama kode Whistler selama pengembangan. Akhirnya, setelah merilis beberapa versi Windows berbasis Windows 9X dan NT, Microsoft berhasil menyatukan kedua jajaran produk tersebut. Windows XP menggunakan kernel Windows NT 5.1, sehingga menjadikan kernel Windows NT yang terkenal dengan kestabilannya memasuki pasar konsumen rumahan. Untuk menggantikan produk Windows 9X yang berbasis 16 atau 32 bit yang sudah menua, Windows XP merupakan versi sistem operasi Windows yang paling lama atau paling tidak hingga saat ini, karena memang berkisar dari tahun 2001 hingga tahun 2007. Dan selanjutnya yaitu Windows Vista. Tanggal 30 November 2006, Microsoft meluncurkan versi baru Windows untuk pengguna rumahan dan kalangan bisnis. Pada tanggal 30 Januari 2007 dengan nama Windows Vista, fitur-fitur pada Windows Vista perubahannya boleh dikatakan radikal, terutama pada user interface. Kemampuan security juga ditambahkan oleh Microsoft, sehingga Microsoft mengklaim versi terbarunya ini lebih stabil, aman, dan memanjakan pengguna komputer. Dan selanjutnya yaitu Windows 7. Rilis selanjutnya setelah Windows Vista adalah Windows 7, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Blackcomb dan Vina. Saat pertama kali dirilis, Windows ini memiliki kernel NT versi 6.1 build 7600, yaitu perbaikan dari Windows Vista, di mana saat rilis pertama memiliki kernel NT 6.0 build 6000. Windows 7 ini memiliki kemampuan dan fitur yang baru. Di antaranya adalah jam list, text bar yang membuka program dengan tampilan kecil, Windows Media Player 12, Internet Explorer 8, dan lain-lain. Beberapa fitur yang unik adalah sidebar yang berganti nama menjadi gadget dan bebas ditaruh kemana-mana pada desktop. Tidak seperti sidebar yang hanya bisa diletakkan di tempat tertentu. Dan selanjutnya yaitu Windows 8. Windows 8 adalah versi selanjutnya dari Microsoft Windows, serangkaian sistem operasi yang diproduksi oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi, termasuk komputer rumah dan bisnis, laptop, netbook, tablet PC, server, dan PC pusat media. Penghematan penggunaan RAM di Windows 8 dipastikan dapat secara signifikan memperpanjang penggunaan PC yang memakai baterai atau laptop maupun tablet
PC, karena RAM merupakan salah satu komponen di komputer yang paling banyak memakai arus listrik. Windows 10. Windows sengaja tidak mengeluarkan Windows 9 dikarenakan pada user akan menganggap Windows 9 yang dipakai adalah Windows 95 atau Windows 98 karena berawalan 9. Jika itu terus dipakai akan berbahaya. Maka dengan itu Windows langsung memproduksi Windows 10 untuk menggantikan Windows 9 yang tidak boleh diproduksi. Windows ini adalah versi terbaru dari semua software Windows dengan segala kecanggihannya, membuat satu dari sekian software operating system ini banyak digandrungi oleh masyarakat, simpel, menarik, dan canggih. Dan yang selanjutnya adalah spesifikasi hardware. Yang pertama ada pada Windows 1.0, yaitu pertama CGA atau Hercules atau EGA atau Compatible. Yang kedua adalah MS-DOS 2.0 dan yang ketiga adalah 2 double-sided disk drives atau hard drive. Yang keempat adalah 256 KB RAM. Dan selanjutnya adalah Windows 2.0, yaitu pertama adalah graphics adapter card, yang kedua adalah 1 floppy disk and 1 hard disk, dan yang ketiga adalah Microsoft Mouse is optional, dan yang keempat adalah MS-DOS version 3.0 atau sebelumnya, dan yang kelima adalah 512 KB RAM. Dan Windows yang ketiga adalah Windows 3.1. Yang pertama ada Intel 80286 atau lebih tinggi prosesor. Yang kedua adalah MS-DOS 3.1 atau lebih. Dan yang ketiga adalah 1 MB atau lebih, 640 konvensional dan 256 extended. Dan yang keempat adalah 6.5 MB space hard disk, disarankan 9 MB. Dan yang keempat adalah spesifikasi dari hardware Windows 95. Yang pertama adalah personal computer atau PC with a 386DX or higher processor 486 recommended. Dan yang kedua adalah 4 MB of memory atau RAM 8 MB recommended. Dan yang ketiga adalah VGA or higher resolution 256 color SVGA recommended. Dan yang keempat adalah hard disk atau HDD 35 sampai 40 MB upgrade. Dan yang kelima adalah HDD yang dibutuhkan untuk menginstal Windows 95 pada sistem bersih adalah 50 sampai 55 MB. Dan yang keenam adalah floppy disk drive 3.5 inch. Dan yang ketujuh adalah keyboard dan mouse yang kompatibel. Dan yang selanjutnya adalah Windows 98. Yang pertama, personal computer atau PC with a 486DX 66 MHz or faster processor. Dan yang kedua adalah 16 MB of memory atau RAM 24 MB recommended. Dan yang ketiga adalah VGA or higher resolution 16 bit atau 24 bit color SVGA recommended. Dan yang keempat adalah untuk menginstal Windows 98 pada drive FAT32 membutuhkan 175 MB ruang hard disk, sedangkan FAT16 membutuhkan 255 MB ruang hard disk. Dan yang kelima adalah floppy disk drive 3.5 inch high density. Dan yang keenam adalah keyboard dan mouse yang kompatibel. Dan Windows yang selanjutnya adalah Windows 2000. Yang pertama adalah 133 MHz atau lebih tinggi CPU Pentium compatible. Dan yang kedua adalah 256 MB RAM minimum yang disarankan. Dan yang ketiga adalah 2 GB hard disk minimal 1 GB ruang kosong. Dan Windows selanjutnya adalah Windows ME. Yang pertama
personal computer with 150 MHz processor or higher. Dan yang kedua adalah RAM 32 MB or higher recommended. Dan yang ketiga adalah HDD 320 sampai 645 MB. Dan yang keempat adalah floppy disk drive 3.5 inch high density. Dan yang kelima adalah Super VGA 800x600 or higher recommended. Dan yang keenam adalah CD-ROM or drive DVD. Dan yang ketujuh adalah kartu suara. Dan kedelapan adalah keyboard dan mouse yang kompatibel. Dan Windows yang selanjutnya adalah Windows XP. Yang pertama ada di prosesor Pentium 3 500 MHz. Yang kedua adalah memori RAM 64 MB. Dan yang ketiga adalah CD-ROM 35X. Dan yang keempat adalah hard disk 5 GB. Dan yang kelima adalah VGA card 16 MB. Dan selanjutnya adalah monitor VGA 512 color. Dan yang selanjutnya adalah Windows Vista. Yang pertama adalah 800 MHz atau 1 GHz prosesor. Dan yang kedua adalah memori RAM 512 MB. Dan yang ketiga adalah DirectX 9 dengan kelas kartu grafis. Dan yang keempat adalah 64 MB memori grafis. Dan yang kelima adalah 20 GB hard disk yang memiliki 15 GB ruang bebas. Dan yang keenam adalah CD-ROM atau DVD drive. Dan yang ketujuh adalah keyboard dan mouse yang kompatibel. Dan yang kedelapan adalah speaker untuk multimedia. Dan Windows yang ke-10 adalah Windows 7. Yang pertama adalah prosesor Intel dengan kecepatan 1 GHz atau 32 bit atau 64 bit. Dan yang kedua adalah RAM minimal 1 GB atau 32 bit dan 2 GB untuk 64 bit. Dan yang ketiga adalah space hard disk yang masih tersisa minimal 16 GB untuk 32 bit dan 20 GB untuk 64 bit. Dan yang terakhir adalah DirectX 9 graphic card. Dan Windows yang ke-11 adalah Windows 8. Yang pertama ada di prosesor 1 GHz untuk 32 bit dan 64 bit. Dan yang kedua adalah RAM 1 GB untuk 32 bit atau 2 GB untuk 64 bit. Dan yang ketiga adalah ruang hard disk 16 GB untuk 32 bit atau 20 GB untuk 64 bit. Dan yang keempat adalah kartu grafis adalah Microsoft DirectX 9 grafik dengan driver WDDM. Dan Windows yang terakhir atau nomor 12 adalah Windows 10. Yang pertama ada di prosesor 1 GHz or faster. Dan yang kedua adalah RAM 1 GB untuk 32 bit atau 2 GB untuk 64 bit. Dan yang ketiga adalah free hard disk space adalah 16 GB. Yang keempat adalah graphics card Microsoft DirectX 9 graphics WDDM driver. Dan yang terakhir adalah a Microsoft account and internet access. Dan selanjutnya yaitu macam-macam atau jenis Windows. Yang pertama MC-DOS tahun 1981. Yang kedua Windows 1.0 sampai 2.0 tahun 1985 sampai 1992. Yang ketiga Windows 3.0 sampai 3.1 tahun 1990-1994. Yang keempat Windows 95 tahun 1995. Yang kelima Windows 98 pada tahun 1998. Yang keenam Windows ME tahun 2000. Yang ketujuh Windows NT 3.1. Yang ketujuh yaitu Windows NT 3.1 sampai 4.0 pada tahun 1993 sampai 1996. Yang ke-8 Windows XP tahun 2001.
Yang ke-9 Windows Vista tahun 2006. Yang ke-10 Windows 7 tahun 2009. Yang ke-11 Windows 8 tahun 2012. Yang ke-12 Windows 2000 tahun 2000. Yang ke-13 Windows 10 tahun 2015. Yang ke-4 Windows Server tahun 2003. Yang ke-15 Windows Home Server tahun 2007. Yang ke-16 Windows CE tahun 2006. Yang ke-17 Windows Mobile tahun 2000. Yang ke-18 Windows Phone tahun 2010. Dan selanjutnya yaitu fitur Windows. Yang pertama, fitur-fitur Windows NT. Dukungan penuh untuk prosesor 32 bit. Windows NT adalah sistem operasi baru yang tidak dibangun dari MCDOS atau tidak seperti Windows 95. Semua fitur yang ditawarkan oleh mikroprosesor Intel 386DX ke atas atau prosesor 32 bit dapat digunakan oleh Windows NT. Dukungan aplikasi. Dukungan aplikasi Windows NT merupakan sistem operasi 32 bit murni, dan aplikasi 32 bit murni jarang ditemukan di tahun pada saat diluncurkannya Windows NT. Untuk aplikasi, Windows NT bisa mendukung aplikasi dari sistem operasi terdahulu seperti aplikasi MCDOS, kecuali game MCDOS, Windows 16 bit, dan OS 2. Keamanan. Windows NT mengimplementasikan fitur keamanan yang lebih canggih dibandingkan dengan sistem operasi MCDOS. Windows 9X atau IBM OS 2. Fitur keamanan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga Windows NT dapat digunakan dalam lingkup korporat seperti halnya UID atau User Identifier pada sistem operasi keturunan Unix. Dukungan sistem berkas. Windows NT mendukung beberapa sistem berkas file system yang saat itu banyak digunakan seperti FAT 16, sistem berkas milik MCDOS, HBVS atau sistem berkas milik IBM OS 2, dan NDVS atau sistem berkas milik Windows NT sendiri. Didesain full GUI. Windows NT didesain dengan menggunakan GUI atau Graphical User Interface atau antarmuka grafis secara penuh. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan komponen grafis atau GDI, Graphics Device Interface, secara integral ke dalam komponen sistem operasi. Yang kedua, fitur-fitur Windows MCDOS. MCDOS versi 1.0 memiliki memori 12 KB di prosesor Intel 8086 dengan memori 64 KB. Hanya mendukung satu direktori atau flat directory dan 64 file. Tidak mendukung hard disk, hanya mendukung floppy disk 5/4 inch 160 KB dengan 512 byte atau sektor. MCDOS dipasarkan dengan dua nama, yaitu PCDOS merupakan rilis untuk IBM PC, MCDOS sistem PC DOS berisi ibmio.com, ibmdos.com, command.com. Sistem operasi MCDOS berisi ibmio.com, IO size, MCDOS size. Sistem operasi kompatibel dengan CP/M dengan peningkatan alokasi disk lebih cepat dan mendukung shell script primitif. Disebut batch file Oktober 1982
Dirilis MCDOS versi 1.1 mendukung diskret 320 KB. MCDOS versi 2.0 mendukung hard disk, mendukung direktori hierarki, menyediakan perintah DOS lebih kaya dengan program eksternal sebagai utilities, ditambah kemampuan meniru Unix seperti IO, direction, pipeline, filter, dan background printing atau print spooler. Pemakaian file mendukung disket 360 KB, sistem konfigurasi, user installable device driver, memory management, dan customized cell. Sistem operasi ini memakai memori 24 KB, dibuat dengan 20.000 baris assembly. MCDOS versi 2.05 mendukung time, date, currency, dan decimal symbol. 16-bit Japanese kanji. Tahun 1984, IBM membuat PC AD dengan prosesor Intel 80286 yang menyediakan pengalamatan extended addressing dan karakteristik proteksi memori atau memory protection, user dan kernel mode, ring based protection, dan kemampuan menjalankan banyak program sekaligus. PC-AT menyediakan disket 1.2 backup clock, informasi konfigurasi pada CMOS, hard disk lebih dari 10 M, mendukung RAM disk. MCDOS versi 3.0, kemampuan Intel 80286 tidak sepenuhnya digunakan oleh MCDOS 3.0 agar kompatibel dengan rilis sebelumnya. Menggunakan sebagai 8086 cepat atau Fast 8086 fitur mendukung keyboard dan peripheral hard disk baru atau 80 bus. Sel bisa diganti oleh pemakai. MCDOS versi 3.1 mendukung jaringan PC. Memori yang dipakai tidak bertahan diperoleh dengan menambahkan bagian sistem operasi yang didapat di swap. MCDOS versi 3.2 mendukung disket ins dan IBM token ring, tapi penuh box. Tahun 1987, IBM membuat keluarga komputer PS2. MCDOS versi 3.3. Rilis ini pun tidak sepenuhnya memakai kemampuan prosesor pada PS2 yang menggunakan Intel 80286 atau Intel 80386. Fitur mendukung komunikasi serial standar sampai 19.200 bps. Memori yang dipakai adalah 46 KB. MCDOS versi 4.0 mendukung hard disk lebih besar dari 32 MB sampai dengan 2 GB. Meskipun program terbatas sampai 640 KB, RAM 16 MB dapat digunakan sebagai RAM disk untuk meningkatkan kinerja sistem file, memberikan menu drive, cell, tidak hanya keyboard oriented cell. Versi 5.0 April 1991 dirilis MCDOS versi 5.0 dengan fitur mendukung penggunaan extended memory, program terbatas sampai 640 KB, menggunakan extended memory untuk user wide device drive dan utilitas
mempunyai sel baru dengan kemampuan banyak program di memori untuk berpindah dengan kontrol ESC. Fasilitas help, upgrade program utilitas lainnya misalnya Adlin dengan screen editor. Yang selanjutnya sistem operasi Windows XP, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary store, dan selanjutnya sistem operasi Windows XP, manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem I/O, manajemen berkas, sistem operasi Windows Vista, Windows Aero, Windows Cell, Windows Media Player 11, Windows DVD Maker. Yang selanjutnya sistem operasi Windows 7, Snapscape, dan Speak. Jika menggunakan fitur ini, program dan file yang sering digunakan dapat diakses dengan mudah tanpa membuat desktop berantakan. Dengan Speak, pengguna tinggal mengarahkan mouse ke kanan, bawah, text bar, dan semua jendela yang terbuka menjadi transparan sehingga lebih mudah melihat desktop. Sedangkan Snap, pengguna tinggi mengarahkan jendela yang terbuka ke arah lebih jauh pada layar untuk mengukur ulang. Dua jendela dapat terbuka pada sisi kanan dan kiri untuk dapat melakukan perbandingan. Sedangkan Shake, pengguna tinggal mengklik pada satu jendela dan menggoyangkan mouse untuk memperkecil jendela yang sedang terbuka. Windows Live as Tiles, fitur yang ada pada versi Windows sebelumnya disediakan gratis dan dapat diunduh melalui http://download.live.com. Pengguna dapat mengakses data offline untuk foto, video, dan data lain. Aplikasi ini dapat diupdate secara berkala untuk menyediakan fitur yang inovatif dan integrasi dengan layanan berbasis web. Sistem Windows ini merupakan fitur instan untuk mengidentifikasi lokasi dan membuka file apapun pada personal komputer dari menu Start dengan mengetik satu atau dua kalimat. Sistem ini juga memiliki fitur visual search untuk meningkatkan hasil pencarian gambar atau preview. Web slice, fitur terbaru yang dapat digunakan pengguna untuk memotong bagian yang ditargetkan dari sebuah website menjadi thumbnail kecil yang ditempatkan pada toolbar Internet Explorer 8. Ini juga bisa dilakukan untuk referensi yang mudah dan cepat seperti kurs, mata uang, cuaca, dan lelang. Parental control, fitur ini untuk membantu pengaturan waktu yang spesifik. Selain itu, fitur ini dapat menentukan program, website, dan game yang diperbolehkan untuk diakses anak-anak. Sistem operasi Windows 8. Hidden Start menu. Microsoft telah menghilangkan menu Start lamanya dengan tampilan keramik. Tetapi ternyata masih terdapat fitur klik kanan di sudut kiri bawah layar untuk memunculkan menu untuk membuka menu kontrol panel, Task Manager, daftar program, dan menu-menu lain yang ada di sistem. Start menu rahasia. Ketika pengguna mengarahkan kursor ke pojok kiri layar dan melakukan klik kiri, tampilan Start Screen akan dimunculkan. Tetapi apabila yang diklik adalah tombol mouse sebelah kanan, Windows 8 akan menampilkan sebuah menu yang memuat akses ke sejumlah area penting mirip pada start menu yang lama, termasuk kontrol panel, command prompt, dan task manager.
Cara ini lebih mudah dan cepat dibandingkan memperoleh akses serupa melalui touchscreen yang baru. Sistem operasi Windows 10. Cortana, asisten personal digital. Fitur ini sebelumnya sudah pernah hadir di Windows Phone. Fitur ini selanjutnya akan berada di seluruh perangkat berbasis Windows 10. Voice, pen, and gesture. Interaksi pengguna dapat digunakan secara lebih alami karena perangkat Windows 10 dapat menerima instruksi dari suara, pen, dan gestur tubuh. Multi-doing dan virtual desktop. Pernah mengalami kesulitan untuk melihat berbagai dokumen di saat bersamaan dengan fitur multi-doing dan virtual desktop. Pengguna tidak perlu lagi kesulitan untuk fokus mengerjakan hal satu persatu. Continuum. Menjadikan smartphone seperti layar laptop, Continuum memungkinkan pengguna untuk menggunakan keyboard dan membuat tablet atau smartphone dapat menunjukkan tampilan seperti laptop. Dan yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Windows. Kelebihan yang pertama adalah user friendly dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Yang kedua adalah instalasi software masih mudah dibandingkan dengan instalasi di sistem operasi yang lain. Dan yang ketiga adalah banyak software berbasis Windows. Dan yang terakhir adalah dukungan driver yang lebih banyak. Dan yang selanjutnya adalah kekurangan dari Windows. Yang pertama, harga lisensi mahal. Kedua, komunitas terlalu dikit karena bersifat closed source. Yang ketiga, banyak virus yang sering menyerang Windows. Dan yang keempat adalah sistem keamanan yang masih dibilang kurang. Dan yang terakhir adalah sistem yang kurang stabil. Dan ini adalah beberapa tampilan Windows dari Windows 1.0 sampai Windows 10. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye.